Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita semua, Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, Kiai Haji Masnun Al-Hafidh, dan juga seluruh para kiai yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan ta'zim. Juga yang saya hormati keluarga besar Kiai Haji Nur Hamim dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan umur, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Kiai Haji Nur Hamim kita doakan, beliau pada hari ini memperingati juga ulang tahun yang ke-74. Nggih sih. Memperingati ulang tahun yang ke-74. Ini kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, berkah umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kekuatan kepada beliau, kesabaran kepada beliau untuk membimbing kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, anugerah kepada kita semua. Khususnya di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam majlis yang mulia, di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab kita berkumpul pada malam hari ini, membaca zikir, membaca maulid bersama, bersolawat bersama. Insya Allah duduknya kita pada malam hari ini menjadi perantara kita kelak akan dikumpulkan bersama beliau, menjadi perantara kelak kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas, kesempatan yang agung. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk masih dapat memasuki bulan yang mulia, yang termasuk salah satu daripada Ashhuril Hurum, termasuk daripada salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Rajab. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk daripada Ashhuril Hurum. Ashhuril Hurum itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan ini Allah muliakan, Allah lipat gandakan pahala daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam bulan Rajab ini. Insya Allah semoga kita berdoa bersama seperti yang doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah.
bulan Rajab ini adalah syahrun fadilun. Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan anugerah, bulan yang mulia. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Ibadah di dalamnya itu mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah apa saja? Terutama ibadah puasa yang dilakukan di dalam bulan Rajab. Kalau ngomong-ngomong tentang puasa, ini senior dan pakarnya puasa ini ya beliau nih, Kiai Haji Nur Hamim. Beliau nih, tadi beliau juga memberi kabar kepada saya bahwasanya ini hari ini juga ulang tahun puasanya beliau yang ke-63. Beliau ulang tahun yang ke-74, ulang tahun puasa yang ke-63. Berarti beliau dari umur 11 tahun itu sudah puasa terus. Nek kula panjenengan nek kok ora Ramadan ora poso. Moga-moga insyaallah cipratan berkahi beliau mangke. Amin ya rabbal alamin. Nah, terutama puasa di bulan Rajab ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan yang mulia yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan di bulan Rajab minimal kita bisa puasa 3 hari secara berturut-turut, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Misalkan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu selama bulan Rajab dipuasai, alhamdulillah dapat pahala yang sangat besar dari Allah. Kalau tidak minimal dalam bulan mulia ini 1 kali. 1 kali, jangan terus enggak puasa sama sekali. Karena dari bulan Rajab ini ancang-ancang kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dikatakan bahwasannya, dikatakan oleh seorang ulama, man qama li hurmati Rajab waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Siapa orang yang dia itu mau berdiri untuk ibadah, menghormati bulan Rajab, melakukan ibadah, menjauhi maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada dia untuk dapat beribadah di bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahullahu lil qiyam li hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang dia itu mau beribadah di bulan Sya'ban, mau beribadah dan menjauhi maksiat di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada dia untuk beribadah memuliakan bulan suci Ramadan. Wa man qama li hurmati Ramadan hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan wa ballaghahu ma ballagha ahlal mahabbati wal irfan. Dan siapa orang yang di bulan Ramadan dia itu beribadah, melaksanakan taat, menjauhi maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari Ramadan ini sampai ke Ramadan berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang tersebut sampai ke derajat orang-orang yang cinta dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, kenal dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk daripada orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu bulan Rajab ini saatnya kita mulai membiasakan diri untuk ibadah. Mulai membiasakan diri untuk ibadah di bulan Rajab, nanti di bulan Sya'ban kita sudah terbiasa untuk ibadah. Jadi di bulan Rajab ini kita memaksakan diri untuk ibadah, bulan Sya'ban nanti kita akan terbiasa untuk ibadah, di bulan suci Ramadan nanti kita akan cinta untuk ibadah. Setelah bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap awal itu memaksa, terbiasa, cinta, baru seseorang itu akan mendapatkan mulia. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu ibadah yang terpenting yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah istighfar. Dikatakan oleh ulama bahwasannya bulan Rajab ini adalah syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah syahrul istighfar. Bulannya kita beristighfar kepada Allah. Bulannya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya sebenarnya di setiap saat kita itu harus minta ampun kepada Allah. Setiap hari kita itu harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallahi demi Allah, aku dalam satu hari satu malam tidak kurang istighfarku kepada Allah, permintaan ampunku kepada Allah tidak kurang dari 70 kali." Itu Kanjeng Nabi loh. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni seluruh kesalahannya, diampuni seluruh dosanya. Rasulullah enggak punya dosa sama sekali. Tetap dalam satu hari satu malam tidak kurang dari 70 kali istighfar. Nah, kita seharusnya ini lebih lagi. Kita yang lebih butuh kepada istighfar. Kita yang lebih butuh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kesempatan kita di bulan Rajab ini untuk minta ampun kepada Allah. Di mana bulan Rajab ini dikatakan juga Syahrullah al-Asab. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Bulannya Allah al-Asab, yang di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengucurkan limpahan-limpahan rahmat, limpahan-limpahan anugerah. Allah Subhanahu wa taala mengucurkan limpahan-limpahan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mau taubat kepada Allah, bagi orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini jatuh penting bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak daripada orang-orang yang soleh, mereka mengamalkan istighfar di pagi hari, di saat mulai terang, di saat mulai petang, itu mereka memulai dengan istighfar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, "Man istaghfarallaha fi Rajab bil ghadati wal 'ashyi yarfa'u yadahu wa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya sab'ina marratan lam tamassan naru lahu jildan." Siapa orang yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab, di saat pagi hari ataupun di saat malam hari, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali, maka lam tamassan naru lahu jildan, kulitnya tidak tersentuh api neraka. Nah, maka dari itu ini salah satu amalan yang seyogianya, sepantasnya kita lakukan di bulan Rajab. Setelah selesai sholat subuh, sebelum membaca wirid yang lain, kita baca dulu Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya sebanyak 70 kali. Setelah sholat maghrib sama, dibaca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya selama bulan Rajab ini. Mampu napa mboten nggih? Mampu nggih insyaallah nggih. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wa tub 'alayya, ya Allah terimalah taubatku. Nyuwun ting Gusti Allah. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti keluar daripada bulan Rajab dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada para sahabat, kepada para umatnya, ala ukhbirukum bidaikum wadawaikum. Maukah kalian aku beritahu apa penyakit kalian dan apa obatnya? Ala inna da'akum adz-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Ketahuilah, penyakit-penyakit kalian itu adalah dosa-dosa. Dan obat daripada penyakit tersebut adalah istighfar. Nah, niki faedah istighfar niku sebagai obat untuk kita. Bahkan dalam hadis yang lain, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang dia itu istiqamah, melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di setiap kegelisahannya
Allah berikan istighfar itu sebagai penghiburnya. Allah akan selesaikan masalahnya. Setiap ada kesempitan, Allah jadikan istighfar itu sebagai jalan keluarnya. Rasulullah SAW bersabda seperti itu, dan ini tepat sekali dalam ayat Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Pada zaman Imam Hasan Al-Basri, wakila annahu sayyidut tabi'in, dikatakan Imam Hasan Al-Basri itu adalah pemimpin para tabi'in zaman setelah para sahabat. Imam Hasan Al-Basri ini pernah kedatangan tamu, beberapa tamu membawa masalah yang berbeda-beda. Tamu yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, sudah lama di daerahku tidak hujan. Apa yang harus kami lakukan?" Jawab Imam Hasan Al-Basri singkat, "Istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah." Datang orang yang kedua, "Wahai Imam, aku ini orang yang fakir, aku gak punya apa-apa wahai Imam, apa yang harus aku lakukan?" Istaghfirillah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang orang yang ketiga, "Wahai Imam, aku punya istri, kami sudah beberapa tahun menikah masih belum punya anak. Apa yang harus kami lakukan?" Istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Datang orang keempat, "Wahai Imam, kami gagal panen, tanah daerah kami tidak subur, apa yang harus kami lakukan?" Istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Datang orang yang kelima membawa masalah yang berbeda lagi, "Wahai Imam, sungai-sungai, sumur-sumur daerah kami kering, apa yang harus kami lakukan?" Istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Orang-orang yang di sekitar Imam Hasan Al-Basri, santri-santri beliau yang setiap harinya ada bersama beliau, heran. 5 orang datang dengan masalah-masalah yang berbeda-beda. Jawaban Imam Hasan Al-Basri satu, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Tanya mereka, "Wahai Imam, apakah ketika ada orang yang datang membawa masalah, pasti Anda akan menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu istighfarlah kamu kepada Allah?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Tidakkah kalian membaca ayat Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kamu membaca ayat Allah yang artinya istighfarlah kamu kepada Allah, istighfarlah kamu, minta ampun kamu kepada Tuhanmu. Dengan permintaan ampun tersebut, dengan istighfar tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan awan mendung yang akan menghujani daerahmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan, dengan istighfar tersebut Allah akan memberikan rizki kepadamu. Dengan istighfar tersebut Allah akan memberikan keturunan kepadamu. Dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan tanah-tanah di daerahmu subur. Dengan istighfar tersebut Allah akan berikan di daerahmu itu berlimpah dengan air. Nah, artinya dari ayat ini kita bisa melihat bahwasannya solusi daripada permasalahan-permasalahan kita ini adalah istighfar. Istighfar ini adalah solusi. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menyebutkan seperti itu. Mungkin bisa jadi juga dari ayat dan hadis ini bahwasannya masalah-masalah yang ada yang kita hadapi itu juga mungkin ditimbulkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Masalah-masalah yang kita hadapi mungkin itu dari dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita butuh untuk istighfar, kita butuh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ini di bulannya Allah, di bulan Rajab, di bulan istighfar, perbanyak untuk istighfar. Nggih, sebelum kita tutup kita istighfar bersama-sama nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Sepindah malih. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan untuk guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Nur Hamim dan Kiai Haji Masnun, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan umur, panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan barokah majlis yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak pulang daripada majlis ini kecuali dalam keadaan kita hati dibersihkan oleh Allah dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.